Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Nate Pramudita. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Ada yang tahu apa saja bangun ruang sisi lengkung itu? Oke, yang pertama yaitu ada tabung, yang kedua ada kerucut, dan yang ketiga ada bola. Lanjut, yang pertama kita akan membahas tentang tabung. Nah, beginilah bentuk tabung. Oke, yaitu memiliki jari-jari dan tinggi. Oke, kita lanjut masuk ke definisi dari tabung. Oke, nah, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang contoh benda yang berbentuk tabung. Yang pertama yaitu ada botol kaleng, yang kedua yaitu ada celengan, dan yang ketiga yaitu ada drum air. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan membahas unsur-unsur tabung. Perhatikan gambar tersebut. Kemudian untuk keterangannya ada daerah lingkaran L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1, kemudian daerah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Daerah persegi ABCD merupakan selimut tabung, R1 dan R2 merupakan jari-jari dari tabung. Jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat L2 merupakan tinggi tabung. Kemudian AB sama dengan CD yaitu keliling daerah lingkaran L1 dan keliling daerah lingkaran L2. Kemudian untuk AD sama dengan BC sama dengan tinggi dari tabung. Kemudian permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi. Oke, sampai di sini paham kan teman-teman? Oke, kita lanjut. Yaitu rumus untuk mencari tabung. Yang pertama, rumus dari luas alas atau atap tabung yang berbentuk lingkaran. Jadi luas lingkaran sama dengan VR kuadrat. Yang kedua ada rumus untuk mencari selimut tabung yaitu 2V kali R dikali T. Kemudian ada luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas selimut tabung sama dengan 2 dikali masukkan rumus dari luas alasnya tadi yaitu VR kuadrat ditambah masukkan tadi dari luas selimut tabung yaitu 2 dikali V kali R dikali T. Kemudian didapatlah rumus untuk mencari luas permukaan tabung adalah 2 dikali VR dikali R ditambah T. Selanjutnya yaitu rumus untuk mencari luas permukaan tabung tanpa tutup yaitu sama dengan luas alas ditambah luas selimut tabung. Masukkan tadi rumus dari luas alas VR kuadrat ditambah luas selimut tabung sama dengan 2V R dikali T. Nah, didapatlah VR dikali R ditambah 2T yaitu rumus dari luas permukaan tabung tanpa tutup. Yang terakhir yaitu ada volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi sama dengan VR kuadrat dikali T. Oke, lanjut masuk ke contoh soal dari tabung. Yaitu hitung luas permukaan tabung di bawah ini. Yaitu memiliki jari-jari 3 cm dan tinggi 7 cm. Maka luas permukaannya adalah masukkan rumus dari luas permukaan tabung tadi yaitu 2VR dikali R ditambah T sama dengan 2V dikali jari-jarinya 3 dikali jari-jarinya 3 ditambah tingginya yaitu 7 sama dengan didapatlah luas permukaan tabung adalah 60 V cm kubik kuadrat. Selanjutnya
yaitu kita akan membahas tentang kerucut. Oke, bagaimana bentuk kerucut? Ini dia, yaitu memiliki tinggi, jari-jari, dan sisi-sisinya. Oke, ada yang tahu apa itu kerucut? Nah, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titiknya. Nah, titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Nah, kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Kemudian, kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Oke, lanjut kita akan membahas contoh benda yang berbentuk kerucut. Yang pertama ada rambu lalu lintas. Yang kedua ada es krim contong. Dan yang ketiga ada topi ulang tahun. Oke, sampai sini paham kan apa itu kerucut? Oke, kita lanjut yaitu unsur-unsur kerucut. Oke, perhatikan gambar tersebut. Untuk keterangannya yaitu daerah lingkaran L merupakan alas kerucut, kemudian juring ABC merupakan selimut kerucut, titik A merupakan titik puncak kerucut, R merupakan jari-jari kerucut, T merupakan tinggi kerucut, panjang bursur BC sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R, AB dan AC disebut garis lukis kerucut, kemudian yang terakhir AB sama dengan AC sama dengan sisi, di mana S pangkat 2 sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, kita ingat yaitu rumus untuk mencari teorema Pythagoras. Oke, lanjut kita akan membahas rumus dari kerucut. Ada yang tahu apa saja rumusnya? Oke, yang pertama ada rumus untuk mencari luas permukaan kerucut. Nah, ini dia. Oke, rumusnya itu luas lingkaran ditambah luas juring AB-nya, yaitu masukkan apa tadi? Rumus dari luas lingkaran yaitu VR kuadrat ditambah luas juring AB. Apa rumusnya? Yaitu V kali R dikali S. Masukkan sama dengan VR dikali R ditambah T. Nah, didapatlah rumusnya yaitu VR dikali R ditambah R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, dengan S-nya sama dengan V sama dengan akar R kuadrat ditambah akar T kuadrat, yaitu rumus dari teorema Pythagoras. Oke, lanjut ada volume rumus untuk mencari volume kerucut, yaitu 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Didapatlah rumus dari volume kerucut yaitu 1/3 dikali VR kuadrat dikali tinggi. Oke, kita lanjut yaitu ke contoh soal kerucut. Nah, hitung volume kerucut di samping, yaitu memiliki diameter 24 cm dan sisinya atau garis pelukisnya yaitu 20 cm. Oke, untuk mencari jari-jarinya kita bagikan tadi diameternya itu 24 cm dibagi 2, didapatlah jari-jarinya 12 cm. Oke, kemudian untuk mencari tingginya tadi kan sudah diketahui panjang dari garis lukisnya itu 20 cm, maka masukkanlah rumus tadi teorema Pythagorasnya yaitu akar 20 kuadrat dikurang akar 12 kuadrat sama dengan akar 400 dikurang akar 144. Didapatlah akar dari 256 adalah 16. Oke, sudah didapat tingginya, sudah didapat tadi jari-jarinya. Oke, masukkan yaitu rumus dari volume kerucut yaitu 1/3 dikali VR kuadrat dikali T. Kemudian 1/3 dikali V dikali jari-jarinya itu 12 kuadrat dikali 16. Dapatlah hasilnya yaitu 768 V meter kubik. Nah,
Jadi didapatlah volume dari kerucut tersebut adalah 768 V meter kubik. Oke, kita lanjut yaitu tentang bola. Nah, inilah bentuk bola. Oke, ada yang tahu apa itu bola? Oke. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Nah, bola hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkungnya. Kemudian, bola dapat dibentuk dengan memutar atau merotasi setengah lingkaran sebesar 360 derajat dengan diameter sebagai sumbu rotasinya. Oke, kemudian contoh dari benda yang berbentuk bola. Yang pertama ada globe. Nah, yang kedua ada guli. Dan yang ketiga ada bola kasti. Oke, sampai sini paham kan bagaimana apa itu bola? Oke, paham lah ya kan? Selanjutnya yaitu rumus dari bola. Oke, yang pertama itu rumus untuk mencari luas permukaan bola, yaitu A sama dengan 4VR kuadrat. Kemudian ada rumus untuk mencari volume bola, yaitu 4/3 kali V kali R pangkat 3. Oke, kita masuk ke contoh soal dari bangun ruang bola. Nah, hitung jari-jari bola di bawah ini. Oke, diketahui yaitu volume dari bola tersebut yaitu 288 meter kubik. Untuk penyelesaiannya kita bisa lihat yaitu V, masukkan rumusnya. Rumus dari volume bola tersebut yaitu 4/3 kali V R pangkat 3, masukkan V nya yaitu 288 V sama dengan 4/3 V dikali R pangkat 3. Kemudian 288 V itu dikalikan 3 dibagi 4 didapatlah 216 sama dengan R pangkat 3. Nah, akar dari, karena dia pangkat 3 jadi diakarkan 3. Nah, 216 akar 3 adalah 6. Jadi didapatlah jari-jari bola tersebut adalah 6 meter. Oke, sekian itu saja pembahasan kita pada kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat menambah wawasan kalian. Oke, see you guys.